Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum bi taqwallahi azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Bertakwa dan terus bertakwa kepada Allah, dan ketakwaan itu adalah merupakan keharusan bagi seorang hamba, dan takwa adalah bekal yang terbaik di dalam kita meniti kehidupan dunia yang fana ini. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah Allah menciptakan manusia dengan tujuan yang sangat agung, dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk ibadah. Di dalam surat Az-Zariyat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepada-Ku semata. Berdasarkan ayat yang mulia ini sangat jelas sekali bagi kita maksud tujuan Allah ciptakan kita untuk apa? Untuk ibadah, untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Namun terkadang ayyuhal ihwa, ibadah yang mulia ini terkadang terkontaminasi, tercampuri, terkotori dengan hal-hal yang dapat mengurangi nilai, bahkan merusak daripada ibadah tersebut. Di antara hal yang dapat merusak nilai daripada ibadah, manakala seseorang beribadah bertujuan untuk duniawi, beribadah untuk meraih harta, beribadah untuk mendapatkan jabatan, kekuasaan, kedudukan, popularitas, ketenaran, atau bahkan beribadah karena ingin ria, ingin dipuji oleh manusia. Perhatikanlah bersama kami Syekh Muhammad At-Tamimi di dalam kitab Tauhid beliau menulis suatu bab minal syirki iradatul insan bi'amalihi dunya. Bab termasuk di antara kesyirikan adalah seseorang menginginkan duniawi dari amalan-amalan akhiratnya. Kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika allazina laysa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha batilun ma kanu ya'malun," kata Allah. Barang siapa yang menginginkan dunia dari amalan-amalan akhiratnya, maka kami akan berikan kepadanya dunia tersebut sesuai dengan apa yang dia maksud dan niatkan, dan dia tidak akan pernah dirugikan sama sekali, kata Allah.
Namun mereka itulah nanti di akhirat yang tidak mendapatkan apa-apa kecuali dimasukkan ke dalam api neraka. Hapus amal-amalan, hapus apa yang telah mereka usahakan, dan batillah amal-amal ibadah yang mereka lakukan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ayat ini merupakan peringatan yang jelas, yang tegas bagi kita terkait dengan amalan-amalan ibadah. Maka hendaknya amal ibadah itu kita murnikan, ikhlaskan, hanya mengharapkan ridho, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata. Perhatikanlah bersama kami, minimalnya ada 3 keadaan. Kalau kita lihat ditinjau dari maksudnya amal ibadah yang kita lakukan, kalau kita tinjau dari maksud dan tujuannya, itu dibagi menjadi 3 keadaan. Keadaan yang pertama, jikalau amal ibadah tersebut ditujukan kepada Allah, ayo liwa, perhatikanlah, kalau berbicara tentang amalan ukhrawi, amalan akhirat, amal ibadah yang mahdoh maksudnya, yang hubungannya langsung dengan Allah, solat, baca Quran, zakat, berhaji, berpuasa, dan lain sebagainya. Jika amalan-amalan tersebut diniatkan bertujuan kepada Allah, namun ternyata dia ingin supaya diberikan balasan oleh Allah di dunia berupa duniawi, maka ini hukumnya adalah haram. Misalkan seseorang bersedekah, dia ingin mendapatkan balasan untuk ditambah kekayaannya oleh Allah di dunia, maka ini hukumnya haram. Innallaha la yaqbalu amalan illa ma kana lahu khalisan, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah tidak menerima amal ibadah kecuali yang mengikhlaskan, yang memurnikan, hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala di surga nantinya. Ini yang pertama. Kemudian keadaan yang kedua, jika amal ibadah yang dia lakukan, dia ingin pamer, ingin riya, ingin dipuji oleh manusia, maka ini masuk kategori syirkul asghar, lebih parah dari yang pertama. Inilah yang sangat ditakuti oleh Rasulullah menimpa umatnya. Rasulullah pernah bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Tidak ada sesuatu yang lebih aku khawatirkan, yang lebih aku takutkan menimpa kalian wahai sahabatku, melebihi syirik kecil. Wa su'ila anhu arya, qala arya. Rasulullah ditanya apa syirik kecil dari Rasulullah, maka Rasulullah menjawab riya, ingin dipuji oleh manusia dari amal ibadah yang dia lakukan. Ini bagian yang kedua. Kemudian yang ketiga, jika amal ibadah yang dilakukan oleh seorang murni, ikhlas, semata-mata karena Allah, mengharapkan pahalanya di Allah, mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, maka inilah amalan yang diterima makbul. Inilah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ayyuhal ihwah, datanglah dunia kepadanya, datanglah harta kepadanya, datanglah kedudukan kepadanya, datanglah jabatan kepadanya, disebabkan dia beramal soleh, beramal ibadah, beramal kebaikan, namun dunia datang kepadanya sementara dia tidak menginginkan hal itu. Seseorang berdakwah di jalan Allah, kemudian dengan sebab dia berdakwah, datanglah kepadanya maaf amplop, diberikan dia amplop, sementara dia tidak menginginkan akan hal itu. Dia menginginkan surga, dia menginginkan pahala dari Allah. Maka bagaimana hukumnya? Bolehkah dia mengambilnya? Maka boleh baginya untuk mengambilnya sekedar apa yang dia butuhkan ayyuhal ikhwah di dunia ini, untuk kebutuhan hidupnya, maka boleh baginya untuk mengambilnya. Namun sekiranya seorang dai tersebut, kalau dia mampu untuk tidak mengambilnya, maka itulah yang lebih baik baginya. Karena ketahuilah, jikalau dia mengambil bagian tersebut, maka nanti di surga
ingat ayyuhal ikhwah, balasannya di surga berkurang sesuai dengan apa kadar yang telah dia ambil bagiannya di dunia tersebut. Tapi tetap dia mendapatkan pahala karena amalnya tadi terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman dia berkurang sedikit sebagaimana yang telah dia ambil di dunia. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'du. Ibadallah, ma'asyiral muslimin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini kami mengingatkan ayyuhal ikhwah kepada diri kami dan juga kepada kita semuanya. Mari kita perbaiki niat kita, ikhlaskan niat kita. Ingat, amalan-amalan ibadah yang mahdoh, yang hubungannya dengan Allah tidak diterima oleh Allah kecuali ikhlas semata-mata karena Allah. Adapun masalah amalan duniawi, antum berdagang silahkan, antum patok keuntungan yang sebesar-besarnya silahkan. Antum bekerja di perusahaan, antum patok gaji 2 juta, 5 juta, 10 juta, silahkan. Antum a'lamu min umur dunyakum Rasulullah, kalian yang lebih paham urusan dunia kalian. Namun tatkala berkaitan dengan masalah ibadah, maka hendaknya ibadah tersebut kita murnikan, ikhlaskan, mengharapkan semata-mata pahala dari Allah di surga. Itulah keabadian ayyuhal ikhwah. Adapun dunia ini fana, dunia ini akan binasa, dunia ini akan hancur ayyuhal ikhwah. Oleh karena itu, orang yang pintar adalah orang yang bercita-cita terbesar untuk mendapatkan pahala di surga, yaitu pahala di akhirat. Oleh karena itu, dahulu seorang ulama pernah mengatakan, kun abna'ul akhirah wala takun abna'ud dunya. Jadilah anda anak-anak para penghuni negeri akhirat yaitu surga, dan jangan sekali-kali anda menjadi para penghuni duniawi, menjadi anak-anak dunia. Jadikan cita-cita terbesar dalam kehidupan seorang muslim mukmin adalah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Jadikan ibadah yang kita lakukan, solat kita, puasa kita, baca Quran kita, maka jadikan semata-mata untuk mengharapkan balasan di surga nantinya dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.